Halo guys, salam sehat ya. Perkenalkan, nama saya Beatrix Monica Khairupan Sarira dengan 3 angka NIM terakhir 179. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai budaya organisasi. Jadi apa sih budaya organisasi itu? Budaya organisasi adalah norma perilaku dan nilai-nilai yang dipahami dan diterima oleh semua anggota organisasi dan digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ada tipe-tipe budaya organisasi. Yang pertama ada Open and Participate Culture. Budaya organisasi ini ditandai dengan pencapaian tujuan output yang tinggi dengan didukung adanya rasa percaya pada bawahan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang suportif dan penuh perhatian, penyelesaian masalah secara tim, adanya otonomi pekerja, dan berbagi informasi. Yang kedua ada Closed and Autocratic Culture. Budaya organisasi ini ditandai dengan pencapaian tujuan output yang tinggi. Namun pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dipaksakan organisasi dengan pemimpin yang autokrasi dan kuat. Nah, di sini ada contoh dari budaya organisasi. Yang pertama ada budaya administrasi. Budaya administrasi dalam organisasi sangat dibutuhkan, misalnya dalam hal surat menyurat, keluar masuk barang, pendapatan pegawai dan lainnya untuk memperlancar kinerja perusahaan. Yang kedua ada kedisiplinan. Budaya organisasi bisa berupa kedisiplinan, misalnya dalam hal ketepatan menyelesaikan order yang diminta, budaya ramah kepada customer, tidak telat datang ke kantor, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada pembagian wewenang yang jelas. Kemampuan organisasi dalam membagi wewenang adalah budaya organisasi yang menjadi kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Tanpa pembagian wewenang yang jelas, maka kinerja para anggota dalam organisasi tersebut tidak akan optimal karena kebingungan. Yang keempat ada inovasi. Inovasi adalah budaya organisasi yang mendorong para anggota untuk menciptakan atau mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif demi kemajuan organisasi tersebut. Selanjutnya ada karakteristik budaya organisasi. Yang pertama ada innovation and risk-taking. Inovasi dan pengambilan risiko adalah sebuah tindakan melakukan inovasi dan berani mengambil risiko dalam proses inovasi tersebut. Yang kedua ada attention to detail. Perhatian lebih hal-hal detail maksudnya adalah organisasi mengharapkan para pekerja untuk bekerja lebih detail, analisis, dan tepat sasaran. Yang ketiga ada outcome orientation. Orientasi pada manfaat artinya manajemen berorientasi atau fokus pada hasil atau manfaat dan tidak hanya pada proses untuk mendapatkan hasil tersebut. Yang keempat ada people orientation. Orientasi pada orang artinya manajemen sangat memperhatikan pengaruh atau manfaat dari sesuatu yang dihasilkan kepada orang-orang dalam organisasi. Yang kelima team orientation. Orientasi pada tim adalah tindakan memprioritaskan aktivitas kerja dalam organisasi berdasarkan tim, bukan pada individu. Yang keenam ada aggressiveness. Agresivitas adalah situasi di mana orang-orang cenderung lebih kompetitif dan agresif ketimbang easygoing. Dan yang ketujuh ada stability. Stabilitas adalah situasi di mana aktivitas organisasi lebih menekankan pada menjaga status quo sebagai lawan daripada perkembangan. Berikut adalah peran dari budaya organisasi. Yang pertama ialah menambahkan rasa kepemilikan dan menaikkan loyalitas karyawan dalam perusahaan. Yang kedua digunakan sebagai alat untuk mengorganisasikan anggota. Yang ketiga untuk memperkuat nilai organisasi. Yang keempat sebagai mekanisme untuk mengontrol perilaku dalam lingkungan kerja. Yang kelima mendorong semua struktur untuk meningkatkan kinerja, baik itu untuk jangka pendek atau jangka panjang. Dan yang keenam
Budaya organisasi juga berfungsi sebagai penentu arah, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Itulah pembahasan kita mengenai budaya organisasi. Terima kasih, semoga bermanfaat.